Kita akan memulai kuliah mengenai lesi mukosa oral. Jadi ini kuliahnya the series ya, ada lesi mukosa oral 1, 2, dan 3. Untuk kuliah ini adalah kuliah lesi mukosa oral yang pertama gitu ya. Apa saja yang akan kita bahas pada kuliah ini? Yang pertama adalah pemeriksaan klinis. Yang kedua adalah terminologi klinis mengenai lesi mukosa oral. Yang ketiga adalah mukosa normal di rongga mulut. Dan yang keempat adalah lesi variasi normal atau kelainan perkembangan di rongga mulut. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pemeriksaan dalam oral medicine. Jadi pemeriksaan klinis itu ada berbagai macam gitu ya. Dan di oral medicine kita biasanya menggunakan pemeriksaan yang komprehensif. Selain pemeriksaan komprehensif, ada pemeriksaan lain yang bisa dilakukan di setting klinik, yaitu pemeriksaan recall, kemudian pemeriksaan untuk kasus spesifik, pemeriksaan untuk diagnosis emergensi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan screening. Kita akan bahas satu persatu pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan komprehensif sendiri di sini artinya klien kita periksa secara lengkap. Yang pertama tentu saja adalah pemeriksaan riwayat atau kita kenal dengan pemeriksaan subjektif, di mana pemeriksaan riwayat ini tidak hanya riwayat kesehatan gigi atau rongga mulut, namun juga riwayat kesehatan medis atau kesehatan umumnya. Sehingga nanti pada kuliah oral medicine secara menyeluruh akan ada topik mengenai asesmen medis pada klien. Kemudian pada pemeriksaan komprehensif, data yang kita perlukan berikutnya adalah pemeriksaan klinis berupa pemeriksaan intraoral dan ekstraoral. Dan yang terakhir, kadang-kadang kita memerlukan pemeriksaan lain di luar dua pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan penunjang diagnostik gitu ya. Contohnya adalah pemeriksaan ronsen foto, itu paling mudah, atau pemeriksaan darah, urin, dan sebagainya. Dari pemeriksaan komprehensif ini, apabila kita punya data pasien secara lengkap dan komprehensif, diharapkan dapat menjadi dasar penetapan penata laksanaan yang komprehensif pula pada klien. Kemudian bagaimana pemeriksaan komprehensif ini dikaitkan dengan dental hygienist process of care? Ya. Tentu saja ini sangat penting karena dental hygienist kita lihat siklus proses of care-nya di awal itu adalah assessment. Jadi assessment ini kita mengumpulkan data klinis sebanyak-banyaknya. Data klinis itu bisa berupa data kesehatan umum gitu ya, data kesehatan umum atau data lain yang kira-kira bisa mempengaruhi kesehatan secara umum. Seperti contoh misalnya social history, bagaimana lingkungan kehidupannya, pekerjaannya, karena secara tidak langsung hal-hal tersebut juga bisa mempengaruhi kesehatannya secara umum gitu ya. Kemudian tentu saja adalah asesmen klinis atau pemeriksaan klinis secara langsung. Lalu apa harapannya dental hygienist mempelajari oral medicine atau penyakit mulut ya? Harapannya nanti seorang higiena gigi mampu membantu klien untuk terhindar dari suatu penyakit mulut gitu ya. Bagaimana cara menghindarinya? Salah satunya adalah dengan meminimalkan faktor resiko terhadap penyakit mulut tersebut. Dan sebagai harapan terakhirnya atau goal terakhirnya adalah kita mendapatkan derajat kesehatan klien yang setinggi-tingginya. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan recall. Jadi pemeriksaan recall ini hanya bisa dilakukan apabila pasien sudah pernah melakukan pemeriksaan komprehensif sebelumnya. Jadi apabila pada pemeriksaan komprehensif sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan dengan lengkap, kemudian kita melakukan suatu intervensi dari hasil pemeriksaan klien tersebut, gitu ya. Intervensi ini perlu kita evaluasi bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan harapan kita ataukah tidak. Caranya adalah pasien didatangkan kembali, kemudian kita akan evaluasi terutama terkait dengan intervensi yang kita lakukan. Apakah ada perubahan dari intervensi yang kita lakukan terhadap klien.
Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan klinis untuk kasus spesifik gitu ya. Format ini biasa kita kenal dengan istilah SOAP gitu ya, atau SWAP. SOAP sendiri merupakan akronim gitu ya. S-nya adalah subjektif, O-nya objektif gitu ya, A-nya assessment, P-nya plan. Apakah itu gitu ya. Jadi SOAP ini pada prinsipnya kita fokus kepada apa yang menjadi keluhan utama klien, kenapa klien datang begitu ya. Sehingga pemeriksaan subjektif yang dilakukan tidak selengkap pemeriksaan komprehensif tadi, tapi hanya langsung ke keluhan atau gejala yang dirasakan oleh klien. Kemudian objektifnya juga hanya langsung menuju pada hal yang kira-kira terkait dengan keluhan atau gejala yang dirasakan oleh klien. Kemudian A atau assessment maupun analisis di sini adalah kesimpulan dari hasil pemeriksaan objektif dan pemeriksaan subjektif. Kira-kira apa yang menjadi masalah dari klien. Kemudian P atau plan adalah rencana yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan untuk klien gitu ya. Jadi SOAP ini relatif lebih singkat, jadi langsung pada apa yang dikeluhkan gitu ya. Kelemahannya tentu saja pada pemeriksaan SOAP ini kadang-kadang terlewat apabila misalnya pasien memiliki kondisi medis yang lain atau masalah kesehatan rongga mulut yang lain. Kadang-kadang tidak terperiksa dengan seksama. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan untuk diagnosis emergensi gitu ya. Seperti namanya, ini sifatnya emergensi. Biasanya jika di rongga mulut, emergensi paling sering adalah nyeri gitu ya, atau perdarahan atau infeksi yang sifatnya akut. Untuk pemeriksaan diagnosis emergensi ini biasanya karena butuh penanganan segera, pemeriksaannya tidak benar-benar bisa menyeluruh, mungkin dia akan mendekati SOAP begitu ya, tapi mungkin tidak benar-benar sampai ditanya detail, mungkin lebih mengedepankan pemeriksaan objektif. Jadi apa yang dilihat, apa yang bisa dikerjakan itu segera dikerjakan gitu ya. Mungkin setelah kondisinya sudah relatif stabil, misalnya nyerinya sudah mampu diatasi, perdarahannya sudah mampu diatasi gitu ya, baru akan dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan screening gitu ya. Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan istilah screening. Jadi di sini sifatnya adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk mengetahui suatu data gitu ya. Misalnya kita ingin tahu jumlah karies gitu ya, screening penyakit periodontal. Kemudian yang sesuai dengan lingkup oral medicine atau penyakit mulut, contohnya adalah screening oral cancer gitu ya. Jadi di sini gambar yang saya tampilkan ini adalah the eighth step itu dari WHO untuk screening mandiri terhadap adanya kanker rongga mulut gitu ya. Jadi apabila saat membuka rongga mulut menjumpai hal-hal yang dianggap mencurigakan gitu ya, itu perlu diperiksakan lebih lanjut gitu ya. Sepertinya untuk pemeriksaan klinis itu saja. Kita akan masuk ke chapter berikutnya. Chapter berikutnya ini cukup khas juga. Sebelum kita mulai melihat lesi-lesi oralnya, kita perlu mempelajari terminologi klinis terkait lesi mukosa oral. Jadi kita kadang nanti akan menjumpai sariawan, akan menjumpai benjolan, akan menjumpai luka. Itu masing-masing memiliki terminologi klinis atau penyebutan secara medis yang ini sudah umum digunakan. Ini gambarnya yang saya tampilkan di sini adalah gambar suatu lesi yang kita sebut sebagai vesicle gitu ya. Vesicle ini biasanya tampak seperti ada lentingan berisi cairan gitu ya. Kemudian apabila vesicle ini pecah atau ruptur, itu dia biasanya akan menyisakan lesi berupa ulcer atau sariawan atau ulkus gitu ya. Mari kita tinjau satu persatu terminologi klinis dari lesi mukosa oral. Yang pertama adalah makul atau makula gitu ya. Jadi makula ini adalah adanya lesi
yang ditandai dengan perubahan warna, gitu ya, dan dia tidak ada perubahan ketinggian dari jaringan di sekitarnya, gitu ya. Seperti contoh bisa kita lihat pada gambar ada lesi makula berwarna kehitaman di bibir pasien. Dan biasanya lesi makula ini ukurannya relatif kecil. Terminologi klinis yang kedua adalah papula, gitu ya, atau papul. Jadi papul ini dia adalah lesi kecil dengan ukuran kurang dari 1 cm dan biasanya ada sedikit peninggian. Dan ini biasanya papula ini penonjolannya padat ya, jadi bukan berisi cairan atau pus. Dan ini karena adanya peninggian jadi cukup tampak. Bisa dilihat di mukosa bukal di gambar sebelah kanan itu ada banyak papula, jadi ada papula multiple di situ. Ini adalah contoh lesi yang kita sebut Fordyce granul, gitu ya. Ini merupakan lesi variasi normal. Kita akan bahas pada kuliah ini juga. Terminologi klinis berikutnya adalah nodul atau nodula. Jadi nodula ini sama lesi penonjolan yang padat, gitu ya. Ini kakaknya si papula tadi. Apabila tadi papula dideskripsikan sebagai lesi padat berukuran kurang dari 1 cm, maka apabila lesi penonjolan ini lebih besar daripada 1 cm, maka disebut nodul, gitu ya. Nodul ini dia bisa ada di permukaan kulit maupun di dalam. Apabila di permukaan kita sebut sebagai lesi eksopitik, apabila berada di dalam permukaan kulit baru nanti terasa dengan pemeriksaan palpasi, dia disebut endopitik. Terminologi klinis berikutnya adalah vesicle, gitu ya. Untuk vesicle ini dia juga berukuran kecil, tapi yang khas dari dia adalah berisi cairan. Cairannya ini biasanya cairan bening, gitu ya, atau serus. Dan vesicle ini banyak terjadi pada infeksi-infeksi yang disebabkan oleh virus. Biasanya lesi awal muncul sebagai vesicle. Sebagai contohnya bisa dilihat di bibir pasien sebelah bawah itu ada lentingan-lentingan, gitu ya. Kemudian lentingan itu apabila pecah nanti biasanya bisa menimbulkan lesi erosi maupun lesi ulcerasi. Ini banyak terjadi di infeksi virus. Kemudian lanjutan dari vesicle, gitu ya, sama seperti tadi papula dengan nodula. Untuk bula ini adalah lesi benjolan yang ukurannya besar. Besar di sini biasanya lebih dari 5 mm atau lebih. Jadi kalau tadi vesicle kecil-kecil, gitu ya, kalau bula ini dia besar. Dan sama seperti vesicle, dia biasanya berisi cairan serus, gitu ya, yang jernih, gitu ya. Namun biasanya di rongga mulut dia tidak bertahan lama, gitu. Artinya rongga mulut ini kan aktivitasnya cukup tinggi, gitu ya. Jadi seringkali nanti bula itu sudah kita jumpai dalam kondisi ruptur, jadi sudah meninggalkan area erosif maupun ulcerasi. Tapi cukup beruntung, gitu ya, kita bisa lihat gambaran di sebelah kanan ini ada bula multiple, gitu, di mukosa bukal yang belum ruptur, gitu ya. Kemungkinan letak bulanya agak di dalam, gitu ya, sehingga kulit atau mukosa yang membungkus bagian atasnya agak tebal sehingga tidak atau belum ruptur saat difoto. Kemudian terminologi klinis berikutnya adalah pustul atau pustula. Seperti namanya ada kata pus di depan. Pus itu mengacu bahwa isinya adalah nanah, gitu ya, atau abses. Ini untuk ukuran bervariasi. Ini adalah fokus ke isi cairannya. Apabila tadi pada vesicle maupun bula isinya cairan yang bening, gitu ya, cairan serus, untuk pustul ini berisi nanah. Sebagai contoh, ini ada pustula, itu ya, ini adalah infeksi lanjutan dari gigi yang mengalami karies, sehingga letaknya memang di sekitar apikal gigi tersebut. Selain terminologi-terminologi klinis yang tadi sudah dijelaskan, ada terminologi klinis lain
Di antaranya seperti atropi. Ini ya, atropi biasanya adanya penurunan massa jaringan gitu ya. Misalnya contohnya paling sering adalah atropi pada papila lidah gitu ya, sehingga nanti papila lidah tampak gundul gitu ya, sehingga lidah tampak licin. Kemudian desquamasi. Desquamasi itu diartikan sebagai hilangnya permukaan epitel. Ini biasanya tadi mengikuti blister. Blister itu tadi contohnya adalah bula gitu ya, ataupun vesicle. Itu jadi hilang epitel yang menutupi bulanya tadi. Kemudian ekimosis. Ekimosis ini sebenarnya adalah lesi hemoragi atau lesi perdarahan gitu ya. Bisa juga disebut lesi makula karena dia ada perubahan warna. Biasanya mengikuti perdarahannya bisa merah, bahkan keunguan atau kebiruan gitu ya. Contohnya di kulit adalah seperti memar. Kemudian erosi. Erosi ini diartikan adalah hilangnya ketebalan epitel gitu ya. Ini juga bisa mengikuti lesi seperti vesicle tadi gitu ya, atau bisa sebab lain gitu ya, misalnya tergesek atau apa sehingga dia epitelnya berkurang. Kadang-kadang erosi pada jaringan ini juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Terminologi lain adalah eritem gitu ya, atau kemerahan gitu ya. Kemerahan pada rongga mulut ini bisa terjadi karena berbagai faktor gitu ya. Pertama karena adanya atropi, itu akan tampak lebih merah gitu ya. Kemudian adanya inflamasi atau peradangan, itu juga akan tampak lebih merah. Atau adanya peningkatan aliran darah di situ. Kemudian berikutnya adalah eksfoliasi gitu ya. Kalau eksfoliasi di sini yang hilang adalah area keratin itu ya, atau penandukan dari epitel. Kemudian fibrosis, seperti namanya, fibrosis itu biasanya mengarah ke jaringan ikat. Jadi di sini fibrosis itu adalah adanya pembentukan jaringan ikat yang berlebih. Terminologi berikutnya seperti fisur. Fisur itu seperti adanya garis gitu ya, atau ada celah gitu. Nanti ada contohnya di lidah, itu kadang-kadang ada lidah yang berfisur. Kemudian fistula. Fistula di sini definisikan sebagai adanya hubungan yang abnormal gitu ya antara epitel, di mana contohnya adalah tadi gigi yang mengalami karies, kemudian di area mukosa gingival terjadi pustula. Itu antara dari daerah periapikal gigi ke arah pustula tadi sebenarnya ada terjadi fistula gitu ya, di mana dari periapikal gigi menuju ke dunia luar gitu ya, ke pustula tadi melalui fistula. Kemudian hematoma. Hematoma itu adanya kumpulan darah di jaringan. Peteki ini titik perdarahan, biasanya dia berukuran kecil 1 sampai 2 mm. Kemudian plak. Plak ini juga ditandai dengan adanya peninggian area mukosa gitu ya, yang cukup besar, lebih dari setengah sentimeter. Kemudian tumor. Tumor ini sebenarnya adalah terminologi klinis untuk pembesaran jaringan gitu ya. Pembesaran jaringan ini dia bisa normal maupun patologis. Kemudian ulcer atau ulkus ini didefinisikan sebagai hilangnya epitelium gitu ya, dan jaringan ikat di bawahnya gitu ya. Jadi dia akan membentuk seperti kawah. Ini yang paling sering kita jumpai di rongga mulut adalah sariawan gitu ya, itu berupa ulcer atau ulkus. Kemudian ada karakteristik lesi lain gitu ya yang kita bisa deskripsikan dari suatu lesi. Yang pertama, apabila kita sebut lesi tersebut sesil gitu ya. Jadi apabila lesi tersebut kita sebut sebagai sesil, maka dia dasar lesinya akan lebih besar daripada ujung lesinya. Gitu ya, bisa dilihat di gambar ilustrasi yang bawah gitu ya. Jadi yang sesil itu seperti dom. Berbeda dengan yang satunya adalah lesi pedunculit gitu ya, di mana dia seperti ada tangkainya. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk lesi pembesaran bisa sesil maupun pedunculit. Kemudian untuk permukaan lesi gitu ya,
ini kita juga bisa identifikasi jaringan mana yang mengalami perubahan dengan melihat karakteristik permukaan. Apabila nanti jaringannya relatif halus gitu ya, permukaan halus, itu biasanya yang mengalami proliferasi itu bukan epitel, tapi jaringan di bawah epitel. Berbeda apabila nanti kita menjumpai lesi yang vertikal, papillomatus maupun kondylomatus gitu ya. Biasanya yang terjadi adalah proliferasi epitel yang lebih besar daripada jaringan ikat gitu ya. Jadi bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini ada ilustrasinya. Area berwarna biru itu adalah epitel. Jadi dari permukaan les yang kita lihat itu sebenarnya kita bisa menduga yang mengalami proliferasi itu jaringan sebelah mana. Kemudian kita juga perlu mengenal istilah lesi primer dan lesi sekunder. Ini adalah gambar yang tadi saya pakai di depan gitu ya untuk mengawali pembicaraan mengenai terminologi klinis. Gitu ya. Jadi pada gambar ini adalah suatu infeksi virus biasanya gambaran seperti ini. Jadi untuk gambar paling pertama paling kiri itu ada suatu luka, kemudian ada inokulasi virus gitu ya, pada area tersebut terbentuklah vesikel. Kemudian vesikel ini karena misalnya ada trauma atau gesekan, karena biasanya di rongga mulut kan kita pakai terus untuk beraktivitas, dia mengalami ruptur, maka dia menjadi ulcerasi gitu ya. Di sini kita sebut lesi primer dari kondisi di rongga mulut ini adalah vesikel, dan ulkus atau ulcer itu merupakan lesi sekundernya gitu ya. Jadi karena perubahan gambaran klinis di rongga mulut ini sangat dinamis gitu ya, kita harus paham gitu sebenarnya pola penyakit itu seperti apa gitu. Karena kalau kita terpaku pada lesi yang kita jumpai kadang-kadang tidak spesifik mengantarkan kita ke diagnosis apa dari lesi oral tersebut. Baik, untuk section selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari tentang pemeriksaan dan terminologi klinis, tidak ada salahnya sebelum kita mengidentifikasi adanya suatu lesi oral, kita harus tahu dulu jaringan normal rongga mulut, gitu ya, mukosa normal rongga mulut. Kenapa, gitu ya? Sangat tidak mungkin kita mengidentifikasi adanya abnormalitas tanpa kita tahu yang normal itu seperti apa. Gitu ya. Jadi mukosa rongga mulut ini kan unik dengan berbagai teksturnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengenali yang normal, tentu saja kita tidak bisa membedakan antara yang normal dan yang abnormal. Rongga mulut dilapisi oleh suatu jaringan mukosa gitu ya. Mukosanya ini biasanya warnanya normalnya merah muda, halus gitu ya, dan lembab karena ada saliva yang membasahi. Mayoritas epitelnya itu adalah epitel non-keratinisasi dan dia tidak cekat dengan jaringan di bawahnya karena rongga mulut ini harus aktif bergerak. Namun ada beberapa area di rongga mulut yang dia menerima tekanan pengunyahan yang lebih tinggi, yaitu antara lain adalah palatum keras, kemudian dorsum lidah dan gingiva. Pada area-area mukosa tersebut itu dilapisi oleh epitel yang terkeratinisasi sehingga mereka atau mukosa-mukosa tersebut lebih kuat terhadap gerakan mastikasi seperti gesekan maupun abrasi. Kemudian lidah, ini ya kita perlu pahami lidah itu tidak halus, mulus gitu ya, dia banyak papila gitu ya, sehingga memang akan ada penonjolan-penonjolan kecil di sepanjang lidah gitu ya. Papila lidah ada 4. Yang paling besar adalah papila circumvallata. Dia berjajar di sebelah belakang dan biasanya membentuk huruf V gitu ya. Itu bisa dilihat di gambar. Ini ada juga pada sebagian orang papila circumvallata ini tampak sangat menonjol gitu ya, tapi umumnya selama tidak ada keluhan atau tidak ada perubahan yang berarti, bisa jadi itu hanya variasi papila circumvallata yang lebih menonjol saja.
Kemudian papilla foliata itu biasanya ada di sebelah lateral lidah. Kemudian di area anterior lidah itu adalah papilla fungiform dan filiform yang saling berjejar gitu ya. Apabila nanti yang tampak lebih besar itu adalah papilla fungiform yang apabila dilihat di bawah mikroskop dia akan berbentuk seperti jamur. Dan papilla fungiforms dan filiforms ini adalah papilla yang berfungsi dalam proses pengecapan rasa karena dia memiliki taste bud. Apabila kita memeriksa rongga mulut gitu ya, selain gigi geligi kita juga harus memeriksa mukosa rongga mulut secara seksama gitu ya. Mukosa apa saja yang harus kita periksa? Yang pertama adalah mukosa labial gitu ya, atau yang di bawah bibir. Kemudian mukosa bukal yang menghadap pipi, kemudian dasar mulut, kemudian lidah gitu ya, baik area ventral maupun dorsal, kemudian palatum, baik palatum keras maupun palatum lunak, dan gingiva gitu ya. Jadi di mata kuliah oral medicine atau penyakit mulut kita justru tidak terlalu fokus ke gigi, kita lebih banyak fokus ke pemeriksaan mukosa rongga mulut. Yang pertama adalah apabila kita melakukan pemeriksaan pada vestibulum labial gitu ya, atau bagian mukosa yang menghadap bibir. Ini ada dua di gambar, bisa kita lihat sebelah kiri yang atas adalah vestibulum maxilla, sedangkan yang gambar bawah adalah vestibulum mandibula gitu ya. Kita bisa lihat di area tengah dari kedua vestibulum nanti akan ada perlekatan gitu yang disebut frenulum. Kemudian tanda panah itu kita bisa melihat ada titik-titik kecil di mana di sepanjang mukosa labial akan ada kelenjar saliva minor gitu ya. Itu yang membuat mukosa kita selalu dalam kondisi moist atau lembab. Kemudian mukosa labial ini nanti akan bertemu dengan mukosa gingival di area yang kita sebut sebagai fornix. Kemudian di gingiva sendiri seperti yang tadi disebutkan, gingiva terutama pada touch gingiva itu adalah area yang keratinisasi gitu ya, yang ditunjukkan oleh panah yang putus-putus gitu ya. Sedangkan area vestibulum labial ini adalah mukosa non keratinisasi. Perbatasannya adalah yang ditunjuk panah yang putus-putus. Untuk ini adalah gambaran dari mukosa bukal kanan dan kiri. Kebetulan yang di foto ini mukosa bukalnya sangat bagus ya, bersih, tidak ada gambaran apa-apa. Tapi biasanya mukosa bukal ini bisa kita temukan beberapa lesi, seperti misalnya ada variasi norma Stevordis granul, kemudian linea alba gitu ya. Tapi untuk pasien ini relatif bersih, warna merah muda, dan ini moist juga gitu ya, karena memang di seluruh area mukosa kita banyak kelenjar saliva minor. Pada pemeriksaan palatum kita bisa melihat gambaran seperti ini. Biasanya kita melakukan pemeriksaan palatum ini indirect ya, dengan kaca mulut. Karena kalau direct kita harus pasiennya harus posisi supin dan kita akan tetap menunduk-nunduk untuk melihat gitu ya. Secara umum palatum ini ada dua, yaitu palatum keras yang di sebelah anterior di mana dia melapisi tulang gitu ya, sehingga memang apabila kita palpasi dia akan terasa keras. Kemudian palatum yang sebelah posterior adalah palatum lunak gitu ya, atau palatum mole, yang itu nanti keduanya dipisahkan oleh suatu garis imajiner yang disebut A-line. Ini saya rasa sudah dipelajari lebih detail di mata kuliah anatomi ya. Jadi ini hanya untuk mengulang apa saja bangunan yang normal ada di sini gitu ya, seperti Rave dan Ruge itu ada di palatum, sehingga jangan dicurigai sebagai suatu lesi rongga mulut. Kemudian lidah karena dia ada papila-papilanya, maka gambaran normal adalah seperti ini gitu ya, tidak benar-benar gundul. Kemudian kita bisa lihat yang di sebelah kanan, di sebelah posterior akan tampak papila circumvallata yang dia bulat dan besar. Sedangkan di sebelah anterior ada sebaran papila filiformis dan fungiformis gitu ya. Yang fungiformis yang tampak lebih besar-besar.
Ini adalah area dasar mulut di bawah lidah gitu ya. E, Tepat di bawah lidah ada juga perlekatan antara lidah dengan dasar mulut yang kita sebut sebagai frenulum lingualis gitu ya. Ini juga kadang-kadang ada beberapa orang yang bermasalah dengan frenulum lingualisnya gitu ya, yang terlalu pendek sehingga dia ada gangguan menggerakkan lidah gitu yang kita sebut ankyloglosi. Nanti mungkin akan kita bahas di kelainan pertumbuhan dan variasi normal. Baik, ini adalah salah satu gambar peta mukosa yang sering kita pakai di IPM ya, di penyakit mulut atau di oral medicine. Kita berbeda dengan di bagian lain yang biasanya fokus ke gigi-gigi dan jaringan periodontal gitu ya. Di sini adalah fokus ke gambaran mukosa rongga mulut. Bisa kita lihat di sini ada dua macam gambar, gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri itu bagian yang menjulur ke bawah itu adalah lidah, lidah bagian dorsumnya, begitu ya. Kemudian yang paling atas itu adalah bibir yang sebelah atas. Kemudian gambar 2 dan 4 adalah mukosa bukal. Kemudian di manakah letak gigi? Letak gigi adalah pada garis putus-putus yang ada di gambar lengkung atas. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu adalah lidah apabila lidah kita julurkan ke atas. Sehingga area 25, 26 dan 27 itu adalah area dasar rongga mulut gitu. Kemudian ada garis putus-putus itu adalah menunjukkan posisi gigi geligi rahang bawah. Kemudian gambar nomor 43 itu adalah bibir bawah. Kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya bisa dicari ya, ini cukup banyak sebenarnya peta mukosa ya. Artinya di sini kita bisa menggambarkan apabila kita menjumpai suatu kelainan posisinya ada di sebelah mana. Berikutnya kita masuk ke section terakhir. Kita akan bicarakan tentang lesi variasi normal dan lesi kelainan perkembangan di rongga mulut. Untuk lesi variasi normal di sini artinya sebenarnya dia bukan suatu kelainan, tapi kadang-kadang tampakan klinisnya tidak sama dengan normal gitu ya, sedikit ada variasi. Kemudian untuk lesi kelainan perkembangan rata-rata di sini kenapa saya gabungkan dengan lesi variasi normal, karena keduanya umumnya tidak memerlukan terapi khusus, artinya dibiarkan saja kecuali nanti jika dia ada gangguan atau keluhan. Baik, kita akan mulai membahas lesi variasi normal dan lesi kelainan perkembangan di rongga mulut. Sebelum membahas satu persatu variasi normal di rongga mulut, ya, sebenarnya variasi normal di rongga mulut itu punya beberapa ciri gitu ya, atau karakteristik klinis gitu ya. Yang pertama adalah dia simetris bilateral. Artinya karena ini biasanya hanya bangunan normal gitu ya, seperti Fordyce granule contohnya, dia akan ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri gitu ya. Jadi apabila kita menjumpai sesuatu yang aneh dan dia hanya terjadi di satu sisi gitu ya, kemungkinan besar itu bukan variasi normal gitu ya. Jadi sangat penting saat melakukan pemeriksaan untuk membandingkan apakah gambaran di area sebelah kanan sama dengan area sebelah kiri. Kemudian ciri berikutnya dari variasi normal adalah lokasinya yang terprediksi. Artinya variasi normal ini kan sudah cukup banyak teridentifikasi apa saja variasi normal yang sering dijumpai di rongga mulut gitu ya. Dan itu pasti lokasinya sudah tertentu gitu ya. Kembali lagi saya sebutkan contohnya Fordyce granule gitu ya. Biasanya dia adanya di mukosa bukal dan bibir gitu ya. Jadi apabila kita menjumpai lesi papula multiple bintik-bintik putih tiba-tiba di dasar lidah gitu ya, kita perlu mempertanyakan gitu, karena itu tidak mungkin adalah Fordyce granule karena lokasi Fordyce granule bukan di situ. Kemudian ciri berikutnya adalah temuan yang independen. Artinya lesi tersebut tidak terkait dengan temuan yang lain gitu ya. Dan ciri berikutnya adalah statis. Artinya rata-rata bangunannya begitu-begitu saja. Artinya sudah sejak lama tidak mengalami perubahan ukuran, bentuk, warna, ya statis gitu.
Namun gitu ya, walaupun statis, kadang-kadang ada beberapa lesi variasi normal ini akan tampak lebih menonjol seiring dengan perkembangan atau usia yang bertambah. Kenapa? Karena proses penuaan sendiri nanti akan ada atau menyebabkan perubahan pada mukosa-mukosa di rongga mulut. Sehingga pada beberapa lesi variasi normal akan tampak lebih menonjol pada usia-usia lanjut. Gitu ya. Tapi umumnya dia perubahannya juga tidak cepat. Gitu ya, perlahan. Kemudian ciri terakhir dari lesi variasi normal adalah apabila dilakukan terapi empiris dia tidak mengalami perubahan apapun gitu ya, karena memang seharusnya tidak perlu terapi terhadap lesi variasi normal ini gitu ya. Apabila nanti dengan treatment ada perubahan, mungkin ini bukan sekedar lesi variasi normal. Baik, ini yang pertama dari lesi variasi normal, ini yang sering kali saya sebutkan, itu adalah Fordyce spot atau Fordyce granule gitu ya. Jadi Fordyce granule ini sebenarnya adalah kelenjar minyak gitu ya. Kelenjar minyak ini normalnya dia tidak ada di rongga mulut gitu ya, karena biasanya kelenjar minyak ini dia bersamaan dengan folikel rambut atau bulu-bulu di tubuh kita. Sedangkan mukosa oral kita kan tidak ada rambut ya. Sehingga dia di sini ini ya tidak ada fungsinya gitu ya. Jadi dia disebut sebagai kelenjar minyak yang ektopik. Artinya ya ada di situ tapi sebenarnya tidak ada fungsinya. Gitu ya. Biasanya berupa papula multiple gitu ya. Untuk predilection site-nya adalah paling sering mukosa labial dan bibir. Untuk warnanya bisa variatif, mulai dari putih hingga agak kekuningan. Dan karena dia papula, dia memang agak sedikit menonjol gitu ya, tapi tidak sampai mengganggu. Artinya biasanya klien tidak akan mengeluhkan ada rasa kasar dan sebagainya. Karena ini juga pasti sudah ada sejak lama, sejak klien kecil gitu, sehingga tidak mengganggu gitu, tidak ada keluhan terkait adanya lesi ini. Ini berikut contoh-contoh lain gambaran klinis dari Fordyce granule atau Fordyce spot. Ini ya, gambar sebelah kiri masih sama di mukosa bukal, sedangkan gambar sebelah kanan ini dia ada di bibir gitu ya, dia di komisura gitu ya, di sudut mulut. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan ya, mayoritas tidak ada keluhan gitu ya, dan memang tidak perlu diapa-apakan gitu ya. Keluhannya mungkin hanya kosmetis, tapi karena ini sudah dimiliki sejak kecil biasanya tidak ada keluhan, orang sudah menerima ini apa adanya gitu. Dan biasanya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan penunjang lagi gitu ya, karena ini sudah cukup jelas dari penampakan klinisnya gitu ya. Asal lokasinya di tempat-tempat yang wajar memang ada Fordyce granul ya sudah gitu. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan seperti biopsi. Lesi variasi normal berikutnya adalah eksostosis gitu ya. Eksostosis ini terjadi karena ada pertumbuhan tulang yang berlebih gitu ya, dan ini lesinya jinak, jadi artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan ada beberapa teori menyatakan munculnya eksostosis ini adalah pada area rahang yang terkena stres pengunyahan dari fungsi gigi geligi gitu ya. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri gitu ya, ada kebetulan ini gambarnya cukup jelas sekali area eksostosisnya gitu ya, di sebelah bukal dan labial. Itu dia apabila dipalpasi akan teraba keras gitu ya, karena di bawah mukosa itu adalah tulang gitu ya. Selain eksostosis di area tersebut itu ada eksostosis yang cukup sering kita jumpai gitu ya, letaknya adalah di palatum, kita kenal sebagai torus palatinus, dan di sebelah lingual mandibula kita sebut sebagai torus mandibularis. Untuk eksostosis yang lokasinya seperti di foto ini relatif jarang gitu ya, dan biasanya juga tidak semenonjol ini. Untuk eksostosis sendiri itu sebenarnya tidak ada keluhan gitu ya. Namun kadang-kadang bisa kita bayangkan ya, dengan eksostosis yang menonjol seperti pada gambar tadi, tentu dia akan lebih rentan terhadap
terjadinya trauma, sehingga kadang-kadang area tersebut sering terjadi ulcerasi gitu ya. Apabila sampai sering mengganggu terjadi ulcerasi, sebenarnya eksostosis ini bisa dilakukan penata laksanaan gitu ya, berupa operasi atau pembedahan untuk membuang kelebihan tulang, terutama jika sampai ada keluhan. Selain itu, eksostosis ini juga akan mengganggu proses pembuatan gigi tiruan, gitu ya, karena nanti akan terjadi undercut pada area tulang yang menonjol tadi. Sehingga apabila nanti misalnya pasien yang tadi yang pada gambar slide sebelum ini perlu dibuatkan gigi tiruan lengkap misalnya, kemungkinan besar dia akan memerlukan tindakan untuk menghilangkan eksostosisnya. Kemudian ini adalah eksostosis yang terjadi di palatum gitu ya, dan ini kita sebut secara khusus sebagai torus palatinus gitu ya. Kita bisa lihat di gambar, ini juga cukup gambarnya cukup jelas ini ya, sampai seperti perut six pack gitu ya, berlobus-lobus. Dan khasnya torus palatinus itu dia terjadinya di midline palatum keras gitu ya. Dia tidak mungkin di palatum lunak karena dia adalah pertumbuhan tulang berlebih. Jadi memang posisinya palatum durum atau palatum keras. Untuk torus palatinus itu ada beberapa tipe. Jadi kalau yang digambar sebelumnya kan sangat dramatis gitu ya, seperti perut six pack gitu. Sebenarnya ada tampilan torus palatinus ini bisa bervariasi gitu ya. Bisa kita lihat gambar sebelah kiri. Ada 3 macam tipe torus gitu ya. Sebenarnya ada 4 tipe. Itu yang pertama adalah tipe flat, di mana dia tampak datar, ini seperti gambar yang kiri atas. Kemudian tipe spindle, dia biasanya tunggal dan kadang-kadang midline-nya masih tampak. Yang ketiga ini hampir mirip tipe nodular dan tipe lobular. Yang membedakan adalah pada tipe nodular itu dia basisnya antara satu penonjolan dengan penonjolan yang lain itu berbeda. Sedangkan tipe lobular ini dari satu basis gitu ya. Dan itu dia bisa bisa sesil, kita ingat tadi terminologi klinis, bisa basisnya luas ataupun pedunculate atau tampak seperti bertangkai. Kemudian untuk torus palatinus ini mendiagnosisnya biasanya tidak perlu pemeriksaan macam-macam gitu ya, cukup khas sekali dengan pemeriksaan klinis pun kita bisa tegakkan diagnosis gitu ya. Kemudian apakah perlu perawatan? Apabila dia tidak mengganggu sebenarnya tidak perlu perawatan. Namun kadang-kadang untuk pembuatan gigi tiruan itu dia perlu dihilangkan gitu ya, terutama tipe-tipe yang seperti tipe nodular atau lobulated tadi. Karena tentu saja itu juga akan menimbulkan area undercut. Sedangkan untuk tipe spindle atau tipe flat mungkin tidak perlu, apalagi jika bukan gigi tiruan lengkap yang membutuhkan perlekatan yang bagus dengan mukosa. Selain itu, tindakan pembedahan torus palatinus ini diperlukan apabila area tersebut sering terjadi trauma, misalnya karena penonjolan, kemudian lebih sering tersodot makanan dan sebagainya, sehingga sering mengalami ulcerasi atau rasa nyeri. Itu bisa menjadi cukup indikasi dari torus palatinus untuk dilakukan pembedahan. Kemudian torus palatinus juga menjadi area yang dia rentan gitu ya, terkena osteonekrosis gitu ya, baik karena pengobatan gitu ya ataupun tindakan-tindakan yang memang bisa memicu osteonekrosis, biasanya seperti radioterapi area kepala dan leher. Hal itu kemungkinan disebabkan karena vaskularisasi yang buruk gitu ya. Pada dasarnya memang area palatum vaskularisasinya tidak terlalu baik gitu, sehingga apabila ada efek medikasi atau terapi lain mudah mengalami osteonekrosis. Kemudian torus berikutnya dia terletak di mandibula gitu ya, dan letak khasnya adalah di sebelah lingual gitu ya. Bisa kita lihat di gambar, itu gambaran indirect, kita bisa lihat dari kaca mulut gitu ya. Ini sebenarnya kalau untuk torus mandibula bisa kita lihat secara langsung ya. Ini cukup menonjol juga.
Dan sama seperti torus yang lain, ini karena adanya pertumbuhan tulang yang berlebih. Sama seperti torus yang lain dan eksostosis tadi, gitu ya, karena ini juga eksostosis, banyak klien tidak sadar terhadap adanya lesi ini, gitu ya, sampai misalnya nanti terjadi keluhan seperti karena menonjol dia lebih mudah kena trauma dan terjadi ulcerasi, gitu ya. Dan kadang-kadang pada kasus yang cukup jarang itu bisa terjadi sangat besar itu sehingga dia melewati midline hingga saling bertemu, gitu ya. Ini seperti gambar ini cukup besar yang sebelah kanan, gitu ya. Namun sebenarnya secara studi epidemiologi torus mandibula ini tidak sesering torus palatinus, gitu ya. Kalau torus palatinus hampir semua orang punya, prevalensinya cukup tinggi. Kebetulan saya juga punya torus palatinus, gitu. Tapi untuk torus mandibula ini relatif jarang. Eksostosis yang di sebelah bukal tadi juga jarang, gitu ya. Paling banyak bentuk eksostosis memang adalah torus palatinus. Kemudian kelainan atau variasi normal yang lain adalah melanin pigmentation atau rasial atau ethnic pigmentasi, gitu ya. Kita sebut, paling sering kita menggunakan istilah sebenarnya rasial pigmentasi, gitu ya. Bisa kita lihat gusi itu normalnya berwarna merah muda, gitu ya, tapi pada foto kita bisa lihat pada gingiva cekatnya itu ada warna kecoklatan, gitu ya. Sebenarnya warna kecoklatan ini bisa karena sebab lain, misalnya merokok, gitu ya. Namun pada klien yang dia tidak punya riwayat merokok dan pada gingivanya dijumpai warna kecoklatan seperti itu, kemungkinan besar dia adalah rasial pigmentasi, gitu ya. Terutama, gitu ya, jika klien memang mempunyai kulit yang cenderung hitam, gitu ya, sehingga melanin itu tidak hanya di kulit tapi juga ada di mukosa rongga mulut, gitu. Dan ini biasanya juga tidak ada gejala, gitu ya. Dan dia mengikuti karakteristik klinik dari variasi normal, biasanya bilateral, gitu ya, bilateral simetris, kanan ada kiri ada. Dan untuk perawatannya atau penata laksanaan itu sebenarnya tidak ada penata laksanaan yang perlu dilakukan karena ini adalah suatu variasi normal. Namun kadang-kadang ada juga tindakan kosmetis namanya depigmentasi untuk menghilangkan pigmen melanin ini. Cuman saya tidak begitu yakin apakah itu akan hilang secara permanen karena pigmentasinya ini terkait ras atau etnik, itu berarti terkait genetik. Jadi mungkin bisa akan kembali lagi. Kemudian variasi normal berikutnya kita sebut linea alba, gitu ya. Seperti namanya, linea itu garis, alba itu keputihan, gitu ya. Jadi biasanya linea alba ini terbentang di mukosa bukal, gitu ya, setinggi area oklusal, gitu ya. Karena memang dia terjadi karena kontak dari mukosa bukal terhadap area oklusal gigi geligi, gitu. Sehingga pada gigi geligi yang masih utuh, gitu ya, biasanya dia simetris, kanan ada kiri ada, gitu ya. Kecuali mungkin jika ada masalah, misalnya ada gigi yang malposisi sehingga mungkin akan ada sedikit perbedaan kanan dan kiri. Tapi pada prinsipnya dia berupa garis dan setinggi oklusal. Dan warnanya biasanya putih sesuai namanya linea alba. Untuk tanda dan gejalanya biasanya tidak ada tanda atau gejala khusus, gitu ya, karena ini terjadinya secara perlahan karena ada kontak mukosa yang tidak bisa kita hindarkan dengan area oklusal gigi. Dan untuk kondisi ini tidak memerlukan penata laksanaan khusus juga. Yang berikutnya adalah leukoedema, gitu ya. Leukoedema di sini lesinya berwarna putih dan biasanya lokasinya di mukosa bukal. Ini biasanya juga bilateral simetris, kanan ada, kiri ada, gitu ya. Dan kondisi ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti, namun dicurigai ada hubungan dengan etnik tertentu, gitu ya. Biasanya seseorang yang berkulit hitam atau berkulit gelap, gitu. Namun meskipun ini variasi normal, ternyata penampakan leukoedema ini bisa diperburuk apabila misalnya pasien merokok, gitu ya. Sehingga merokok kadang-kadang dianggap sebagai faktor predisposisi
memburuknya kondisi ini gitu ya. Untuk leukoedema sendiri ini juga tidak memerlukan penata laksanaan secara khusus. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu leukoedema atau bukan dengan pemeriksaan klinis? Ini ada salah satu cara yang paling mudah gitu ya. Kita memerlukan 2 kaca mulut. Kita bisa lihat gambar sebelah kiri, keduanya ini adalah gambar mukosa yang sama. Yang sebelah atas adalah mukosa saat tidak direnggangkan, sedangkan gambar yang sebelah bawah adalah mukosa apabila dia direnggangkan, misalnya dengan 2 kaca mulut secara bersamaan. Bisa kita lihat warna keputihan yang awalnya cukup terlihat di sebelah atas akan tampak menghilang di bawah. Ini adalah salah satu ciri yang khas gitu ya, cara kita mendiagnosis secara klinis leukoedema, itu dengan cara merenggangkan jaringan mukosa bukal tersebut. Apabila nanti warnanya bisa berkurang seperti ini, maka itu adalah leukoedema. Kelainan perkembangan yang lain adalah lingual varikositas gitu ya. Mungkin sebenarnya dilatasi vena ini bisa terjadi di mana saja gitu ya. Mungkin kalau di kaki lebih tren ya varises gitu ya. Tapi ini terjadinya di paling sering di area bawah lidah gitu ya. Atau kita sebut sublingual varix. Biasanya kondisi varikositas ini banyak terjadi pada lansia gitu ya, dikaitkan dengan penurunan kemampuan jaringan ikat untuk menopang pembuluh darah gitu ya. Biasanya apabila kita coba melihat area bawah lidah kita di depan kaca kan akan ada vena berwarna kebiruan seperti 2 garis gitu ya. Sedangkan pada lansia nanti tidak hanya 2 garis tapi akan ada seperti nodul-nodul berwarna biru keunguan gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah dilatasi dari vena. Nah, ini gambaran yang lebih jelas dari sublingual varix sebelah kiri gitu ya. Jadi akan ada banyak itu. Ini tidak ada keluhan gitu ya, karena ini hanya sebenarnya itu dari dilatasi vena sehingga tidak perlu perawatan apapun. Untuk kosmetis pun sepertinya tidak karena ini di bawah lidah sehingga jarang terlihat. Namun ini ya, namun selain letaknya di bawah lidah, kadang-kadang varikositas ini bisa kita jumpai di area lain. Seperti contohnya gambar di sebelah kanan, ini dia terjadi di mukosa bukal. Gitu ya. Sebenarnya dia tidak ada masalah jika dibiarkan gitu ya. Namun kadang-kadang untuk urusan estetik kondisi yang sebelah kanan ini bisa dihilangkan dengan pembedahan. Tapi jika yang sebelah kiri sepertinya pembedahan justru akan sangat berisiko gitu ya. Untuk kelainan berikutnya adalah geographic tongue gitu ya. Namanya geographic tongue itu mengacu karena gambarannya seperti pulau-pulau gitu ya. Kita kalau membahas pulau-pulau akan ingat pelajaran geografi gitu ya. Nama lain dari geographic tongue ini adalah benign migratory glossitis atau erythema migrans. Keduanya ada bahasa migratory dan migrans karena memang gambaran pulau-pulau ini akan berpindah-pindah gitu ya. Jadi tidak benar-benar sama terus. Gitu. Jadi lokasinya akan berpindah, ukurannya akan berpindah, bahkan kadang-kadang mungkin ada suatu waktu dia tidak ada gitu ya. Artinya papilanya kembali utuh lagi. Biasanya ini area yang kemerahan itu karena papilanya akan dipapilasi gitu ya. Kadang-kadang juga sebelah tepinya akan tampak lebih memutih atau akan ada tepi keratotiknya. Secara umum si geographic tongue ini biasanya tanpa gejala, namun karena ada depapilasi papila pada beberapa orang itu bisa ada gejala seperti misalnya agak seperti rasa terbakar gitu ya, terutama dipicu oleh makanan yang asam, pedas gitu ya, panas. Sehingga dia karena ada depapilasi papila dia akan lebih sensitif. Kemudian untuk geographic tongue atau benign migratory glossitis ini itu banyak diasosiasi atau banyak kebetulan seorang dengan geographic tongue itu juga memiliki fisur tang di lidahnya gitu ya. Ingat tadi terminologi klinis fisur seperti ada celah.
bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu lidahnya di area tengah ada seperti ceruk-ceruk gitu ya. Kemudian di area depan ada seperti pola. Gitu. Pasien ini dia mengalami geographic tongue dan di lidahnya juga ada fisur tongue gitu ya. Kemudian secara umum memang tidak ada perawatan, namun tadi kadang-kadang geographic tongue ini bisa menimbulkan rasa seperti terbakar, tidak nyaman gitu ya. Itu bisa diatasi dengan misalnya obat dengan kandungan benzidamin hidrochloride ini ya. Benzidamin hidrochloride ini sebenarnya adalah NSAID gitu, tapi dia memiliki efek anestetik, jadi bisa menimbulkan rasa kebas di mukosa. Atau bisa juga menggunakan spray atau obat kumur steroid gitu ya, yang punya efek untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk suplemen bisa disarankan suplemen zinc dan vitamin B gitu ya, untuk mempercepat kondisi papilanya supaya pulih gitu ya. Namun ini sendiri sebenarnya tidak hilang, nanti pasti akan muncul lagi berpindah lokasi. Kemudian ini fisur tongue gitu ya. Kebetulan ini fisur tongue saja tanpa geographic tongue, bisa kita lihat sangat banyak ceruk-ceruknya gitu ya. Jadi hampir di seluruh lidah ini digambar, tapi sebenarnya kondisi ini bisa sangat bervariasi, bisa seperti tadi gambar sebelumnya hanya sedikit di tengah atau hanya di anterior, tapi untuk gambar ini dia hampir ke seluruh lidah. Dan ini fisur tongue terjadinya di dorsum lidah ya, di permukaan atas lidah gitu ya. Penyebabnya belum diketahui, tapi kemungkinan terkait keturunan. Dan biasanya nanti seiring penuaan dia akan semakin nampak gitu ya, semakin prominent. Ya. Untuk kedalaman fisur itu dia bervariasi mulai dari 2 hingga 6 mm. Ini gambaran lain dari fisur tongue gitu ya. Untuk fisur tongue sendiri biasanya dia tidak ada gejala khusus gitu ya, namun seperti geographic tongue tadi kadang-kadang ada juga mungkin rasa sedikit terbakar atau lebih sensitif gitu. Secara umum karena fisur tongue ini ada kelainan perkembangan lidah gitu ya, itu tidak perlu ada terapi atau perawatan apapun gitu ya. Yang perlu kita tekankan pada klien adalah bisa kita bayangkan dengan adanya ceruk-ceruk di lidah tentu akan memudahkan sisa makanan atau debris tersangkut di situ gitu ya, sehingga membersihkan lidah menjadi suatu rutinitas yang harus dilakukan oleh orang-orang dengan fisur tongue ini terutama. Yang berikutnya adalah hairy tongue, ini adalah kelainan perkembangan. Hairy tongue ini terjadi karena adanya akumulasi keratin dari papilla filiformis di dorsal lidah gitu ya. Biasanya kondisi ini terjadi karena kurangnya stimulasi gitu ya, artinya lidah jarang dibersihkan gitu sehingga terjadi penumpukan keratin, dan bisa juga diperburuk kondisi seperti merokok gitu ya. Dan banyak juga dijumpai pada lansia gitu ya, karena kadang-kadang lansia mungkin dia dietnya hanya diet lunak sehingga kurang stimulasi makanan kasar yang mengeruk permukaan lidah. Ini gambar yang sebelah kiri ini mungkin tidak terlalu tampak ya hairy-nya gitu ya. Untuk lebih jelasnya gambar hairy-nya adalah seperti ini. Ini terus terang ini kasusnya sangat ekstrim gitu ya. Semoga kalian tidak mual melihat ini gitu ya. Karena secara klinis saya belum pernah bertemu sampai yang seperti ini. Kemungkinan ini tidak hanya karena dia tidak membersihkan rongga mulut, kemungkinan dia ada faktor lain seperti mungkin merokok yang berat dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat tebal seperti ini. Untuk terapinya gitu ya, kita tentu harus menyarankan pasien untuk melakukan pembersihan lidah gitu supaya akumulasi keratinnya bisa berkurang. Kemudian apabila ada faktor predisposisi seperti merokok itu harus dihilangkan gitu ya. Dan apabila nanti dia dilakukan pembersihan secara rutin, ini bisa berkurang bahkan hilang karena ini tadi hanya kumpulan keratin. Gambaran berikutnya ini masih sama di lidah,
Namun berbeda dengan hairy tongue di mana tadi ada pemanjangan papilla filiformis gitu ya. Untuk kotot tang ini papilanya tampak normal-normal saja gitu ya, tapi lidah tampak keputihan. Jadi kita harus pahami selain gigi gitu ya, ternyata lidah ini yang dengan ada bangunan papila-papila tadi memiliki potensi untuk tempat debris nyangkut gitu ya. Dan biasanya adanya kotot tang ini dikaitkan juga dengan adanya halitosis atau bau mulut gitu. Kemudian untuk kotot tang sendiri ini jika selama ini kalian taunya untuk menilai kebersihan rongga mulut misalnya dengan OHIS, OHI gitu ya, plaque index gitu. Sebenarnya lidah ini, kebersihan lidah ini juga bisa menjadi salah satu indikator kebersihan rongga mulut gitu ya. Kita bisa menggunakan Katetang Index. Ini ada banyak sekali indeks Katetang, silahkan kalau tertarik bisa dicari sendiri, ada indeks oleh Shimizu, oleh Winkle gitu ya, oleh Kojima, oleh dan lain-lain gitu ya. Intinya nanti akan banyak variasinya gitu ya, bahkan sekarang sudah bisa dinilai dengan suatu software komputer untuk melihat ketebalan dari kototnya itu. Untuk kelainan perkembangan berikutnya adalah prominent frenulum gitu ya. Jadi di sini frenulum itu sebenarnya adalah suatu bangunan normal di rongga mulut. Namun kadang-kadang ada kondisi di mana frenulum tersebut berlebih gitu ya. Untuk di lingual frenulum gitu ya, itu menyebabkan lidah mengalami kesulitan bergerak gitu ya. Kita sebut kondisi itu sebagai ankylosglosia. Sedangkan pada area maksila gitu ya, apabila frenulum itu tumbuh berlebih, itu biasanya akan menyebabkan gigi anterior maksila gitu ya, di antara isentralnya akan terjadi diastema gitu ya. Dan biasanya apabila nanti klien menjalani perawatan ortodontik untuk merapatkan, frenulum ini pun harus diambil karena jika tidak frenulum ini kan berupa otot yang sangat kenyal ya, itu nanti bisa terbentuk lagi diastemanya. Kondisi berikut ini disebut ankyloglosi, bisa kita lihat di gambar. Ini terjadi karena perlekatan frenulum lingualis itu terlalu ke anterior dari lidah gitu ya. Ini ada beberapa dampak gitu ya, terutama pada bayi. Itu dia bisa mengganggu makan gitu ya. Biasanya bayi-bayi baru lahir itu kadang ada yang mengalami gangguan menyusu gitu ya. Biasanya dia didiagnosis sebagai tongue tie gitu ya. Jadi lidahnya terikat sehingga dia tidak bisa melakukan gerakan menyusu secara efektif, sehingga perlu dilakukan pemotongan pada frenulumnya gitu. Kemudian gangguan lain yang bisa disebabkan dengan adanya lingual frenulum yang berlebihan adalah gangguan bicara gitu ya. Jadi celat gitu ya. Dan untuk melihat ini secara klinis sebenarnya mudah gitu ya. Coba saja pas klien kita instruksikan untuk bilang A gitu ya. A, kemudian lidahnya coba diangkat ke atas gitu. Biasanya akan kesulitan untuk menaruh ujung lidah itu di atas. Selain itu kadang-kadang lidah akan tampak seperti membelah gitu ya, karena tertarik oleh lingual frenulumnya begitu. Selain itu dampaknya bisa juga mempengaruhi kesehatan jaringan periodontal di gigi-gigi anterior bawah, terutama jika perlekatan frenulum sampai ke situ gitu ya. Dengan adanya perlekatan frenulum sampai ke area gingiva bawah, itu akan membuat area gingiva di sebelah lingual dari gigi-gigi anterior rahang bawah itu akan lebih rentan terhadap resesi. Kemudian ini adalah gambaran dari prominent frenulum di rahang atas gitu ya. Ini pada anak-anak bisa dilihat frenulumnya itu sangat tebal. Ini kebetulan giginya belum erupsi, ini masih gigi susu gitu ya. Ini nanti apabila gigi permanennya tumbuh, bisa dipastikan area tersebut akan ada diastema begitu ya. Itu apabila dari segi gigi geliginya. Namun selain gigi geligi, dia juga bisa mempengaruhi jaringan periodontalnya, karena tentu saja dengan adanya frenulum yang lekat itu nanti akan menarik gingiva gitu ya, sehingga sama seperti tadi frenulum lingualis akan rentan terjadi suatu resesi gingiva gitu ya.
Kemudian untuk penata laksanaan kasus ini adalah dengan frenektomi gitu ya, atau pengambilan frenulum. Biasanya kadang-kadang untuk frenulum maksila ini bisa sampai palatum gitu ya. Jadi harus diambil jaringannya sampai palatum gitu ya. Supaya nanti apabila dilawat tindakan ortodonti itu tidak kembali terbentuk diastema. Baik, untuk pembahasan kita mengenai lesi variasi normal dan kelainan perkembangan di rongga mulut cukup sekian. Ini ada beberapa buku yang cukup menarik untuk dibaca jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai lesi-lesi di rongga mulut gitu ya. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas dari kuliah ini, bisa menuliskan komen di forum diskusi untuk kuliah ini. Terima kasih.